Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Amin, amin. Sore hari ini kita kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Yes. ke surga ya. Ini adalah momen yang terpenting ya. Amin, amin, amin. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang bukan saja dia mati, tapi juga dia dibangkitkan ya. Tidak ada nama lain selain Yesus. Yes. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur pada sore hari ini. Kita bangga ya punya Allah yang luar biasa, Amin. dahsyat, Yes. ajaib dan semuanya. Amin, amin. Haleluya. Kita akan, saudara-saudara semua, biarlah kita semua yang ada di tempat ini maupun live streaming yang sedang mengikuti acara kami di Sukabumi, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bukan saja di ruangan ini, tapi di ruangan tempat Bapak Ibu saudara-saudara sedang menyaksikan acara kami. Terima kasih. Kita akan bangkit berdiri, kita bersama-sama masuk di dalam penyembahan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudus.
berada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan berada dekat denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati kasih kemurahanmu, menikmati kebaikanmu ya Bapa. Biarlah pada sore yang indah ini Tuhan, kami tidak sia-siakan waktu ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan. Kami siap menyembah Engkau Allah kami, Allah yang sudah mati bagi kami. Bahkan hari ini di seluruh dunia Engkau diperingati Tuhan untuk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga untuk senantiasa menjadi penguasa atas dunia ini ya Bapa. Biarlah kami juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, biarlah kami juga punya keyakinan yang sama. Suatu saat nanti Tuhan, kami juga boleh berada di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa mengurapi, memakai kami, setiap anak-anak Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa. Roh Kudus menjamah menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang ada di tempat ini kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja menjamah setiap kami, setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap umat-umat-Mu. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Jadikan hati kami sebagai hati-hati yang penyembah, hati-hati yang senantiasa selalu melakukan setiap ucapan syukur ke hadapan-Mu Tuhan, sebagai satu persembahan yang kudus, yang layak untuk menjadi Tuhan, persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami. Terima kasih, haleluya, amin. Kita akan bangkit berdiri ya. Hari ini adalah hari kenaikan Yesus, hari kegembiraannya, karena Yesus sudah menang atas maut. Dia juga bangkit, menunjukkan Dia itu Raja. Haleluya. Oh, kekuatan-Mu ya Allah. Semangat, haleluya. Kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan
masih capek? Udah capek belum? Belum. Oh, berarti setengah jam lagi ya? Yes. Begitu aduh. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Amin. Yes. Kita akan berdiam. Kita akan merenungkan ya. Amin. Bagaimana Tuhan Yes. itu sudah bangkit. Amin. Dia naik ke surga. Amin. Amin. Menyediakan tempat Yes. buat setiap anak-anaknya. Yes. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yes. Kita mempersiapkan diri ya untuk sama-sama Amin. menerima firman Tuhan sebagai suatu hal yang baik bagi kita. Aku dapat pergi.
mengucap syukur. Kami berterima kasih Allah Roh Kudus. Kau curahkan roh-Mu atas kami. Api Roh Kudus-Mu Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus penuhi, urapi setiap kami di tempat ini. Semua itu kemuliaan nama Bapa Yesus. Hamba-Mu akan menyampaikan apa menjadi isi hati. Berbicaralah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi pesan-pesan membuat setiap kami. Di mana malam hari ini Tuhan Yesus, kami bukan merayakan saja, tapi memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu Bapa, kami mau mengucap syukur. Kami berterima kasih Roh Kudus, Tuhan yang sudah hadir di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya sama saya berkata amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Seberapa banyak di tempat ini, saya percaya kita terus mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kita ada di tempat ini bukan kuat gagah hebat kami, tapi karena Tuhan, karena kasih karunia, karena anugerah yang Tuhan beri. Saudara, hari ini semua kita boleh merayakan hari apa saudara? Kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita bukan hanya merayakan. Yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak saudara. Yuk saudara, panggil Roh Kudus. Katakan ya Roh Kudus, penuhi kami di tempat ini. Katakan mari Roh Kudus, saudara mari berdoa bersyukur pada Tuhan. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau merayakan dengan penuh sukacita kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan roh-Mu, yaitu Roh Kudus, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dari surga. Kami boleh menikmati segala anugerah yang Tuhan beri dari surga. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini kami bersama umat-Mu, kami mengucap syukur berterima kasih. Kami boleh merayakan dengan penuh sukacita, di mana kami boleh memaknai hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui. Mari setiap pribadi berdoa berkata, Roh Kudus penuhi kami. Katakan saudara, di hari raya ini saya percaya saudara diurapi oleh Tuhan. Saya percaya Roh Kudus memenuhi setiap hati kehidupan saudara. Makanya pujian mengatakan, datanglah sekarang Tuhan, penuhi kami. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa saudara dipenuhi dengan api Roh Kudus? Katakan bersama saya, amin. Ada kuasa api Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Saat kita memuji menyembah Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Saat kita mengagung-agungkan nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang membawa saudara masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya bersama saya, sama-sama yuk katakan amin. Oleh sebab itu saudara, satu hal menjadi kerinduan dalam hidup saudara dan saya. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita telah membuka hati kita, bahwa kita percaya Tuhanlah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau terus katakan sama Roh Kudus bahwa kami dekat ya Tuhan, bahwa kami untuk dekat dengan Engkau. Itu menjadi kerinduan setiap kami. Mari, saya percaya hari ini keajaiban, mujizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan saudara dan saya di tempat ini. Karena ini ibadah. Kita maknai dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan Yesus. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Makanya di
Kita butuh urapan Tuhan. Tanpa urapan Tuhan hidup kita sia-sia. Kita butuh tuntunan Tuhan, bimbingan. Bahkan kita perlu Roh Kudus yang selalu membawa kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita buka di dalam Lukas 24. Ini semua di mana-mana kita membaca firman ini, tapi di tempat ini kita juga mau membaca firman ini karena firman ini menguatkan setiap kita. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca ya saudara supaya kita lebih dalam lagi. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Luar biasa saudara. Kasih Tuhan begitu luar biasa buat saudara dan saya. Ya Tuhan sebelum naik ke surga, dia mencurahkan berkatnya bagi siapa? Para murid-muridnya. Hari ini Tuhan juga mengangkat tangannya buat saudara untuk mencurahkan berkatnya buat hidup saudara dan saya percaya di tempat ini. Katakan amin. 51. Kita baca 51. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia apa saudara? Berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Luar biasa saudara. Di sini dikatakan ketika ia sedang memberkati para murid waktu itu, ya Yesus terangkat naik ke surga. 52. Kita baca lagi yuk sama-sama supaya kita memahami, memaknai firman Tuhan ini. 52. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 kita langsung ya. 2, 3, 53. Mereka senantiasa berada di mana? Di bait Allah dan memuliakan Allah. Kembali ayat yang ke 52. Saudara, kita melihat ya, saat itu Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya. Mereka ada di Yerusalem, saudara, di bukit yang namanya Bukit Zaitun. Ya, betul, Bukit Zaitun. Luar biasa, saudaraku. Waktu itu murid-murid sedang berkumpul. Di tengah-tengah mereka ada siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan mengangkat tangannya untuk memberkati mereka, dan Tuhan berkata dengan mereka dan memberkati mereka. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Saudara, kalau saudara baca ya di ayat ini, kita baca ulang 51 kita baca. Ada kata perpisahan. Ya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia apa saudara? Berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini ada kata berpisah. Luar biasa saudara. Tapi saya membaca firman Tuhan ini, ketika murid-muridnya berpisah dengan Tuhan, melihat Tuhan naik terangkat ke surga, saudara, saya terberkati. Kenapa saudara? Murid-murid ini ketika berpisah tidak ada sedikit pun di dalam hatinya rasa apa? Sedih. Kalau kita sebagai manusia ya saudara, ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, yang orang-orang kita sayangi, pasti ada rasa apa saudara? Ada rasa sedih. Saudara, saya mempelajari, kok para murid ketika berpisah dengan Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka justru ayat yang ke-52 sangat apa saudara? Sangat apa? Bersuka cita. Kadangkala saudara, perpisahan membawa hati yang sedih. Tapi perpisahan Tuhan Yesus dengan muridnya, justru murid-muridnya sangat bersuka cita. Kenapa saudara? Apa yang membuat para murid ini bersuka cita? Padahal mereka berpisah dengan
Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan mereka, selalu memberi kekuatan penghiburan. Tapi saya melihat begitu luar biasa. Saat orang yang dia kasihi meninggalkan dia, naik terangkat ke surga, murid-murid bersukacita luar biasa. Apa artinya? Satu hal saudara, karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid bersukacita, dia tahu saat Tuhan Yesus naik ke surga, disitulah kenaikan Tuhan Yesus itu mengandung janji buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mengandung janji buat hidup anak-anak Tuhan yang percaya dan membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin saudara. Mengandung janji apa sih Bu? Ingat, yuk kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca firman Tuhan ini supaya kita memahami dan lebih dalam lagi kita mau mengerti, ya. Yohanes, yuk 2:3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. 2 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku, kata Tuhan Yesus, pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat buat siapa? Buat saya, buat saudara dan saya yang percaya katakan amin. Tuhan menyediakan tempat buat hidup saudara dan saya yang percaya. Dia mempersiapkan rumah di surga buat hidup anak-anak Tuhan yang mau membuka hati menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Wow, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan memperjuangkan, Tuhan mempersiapkan di surga tempat yang kekal, saudara. Katakan bersama saya, tempat yang kekal. Ada amin, saudara? Amin. Tempat yang abadi. Yuk katakan, tempat yang abadi. Bagi orang yang percaya, Tuhan menyediakan tempat. Luar biasa, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat buat hidup saudara dan saya. Ini bukti saudara, bukti apa sih Bu? Bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak Tuhan, mengasihi hidup saudara dan saya di tempat ini yang percaya dengan iman pada Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa saudara. Ini satu perjuangan dari Tuhan Yesus. Sampai Tuhan memperjuangkan agar hidup saudara dan saya luar biasa. Tuhan katakan, dimanapun, kemanapun aku berada, kamu pun berada, kata Tuhan. Ayat yang ketiga kita baca yuk. Ayat yang ketiga kita baca Yohanes 14 ayat 3. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali, ini janji Tuhan, dan membawa kamu, saudara dan saya, di mana saudara? Ke tempat Tuhan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Baca sama-sama 2, 3. Supaya di tempat di mana Yesus berada, saya pun berada. Yang percaya bersama saya katakan amin. Ini anugerah saudara. Ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya melihat betapa anugerah Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus begitu mengasihi buat saudara dan saya. Tuhan naik ke surga itu untuk mengingatkan bagi setiap saudara dan saya bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Katakan kiri kananmu, yuk, hidupmu sementara di dunia ini. Hidup saudara
saya kita sadar saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kita menyadari setiap hidup kita bahwa hidup kita sementara, hidup kita di dalam dunia ini ada batasnya. Amin. Amin. Tidak selamanya kita ada di dalam dunia. Katakan kiri kananmu, hidupmu ada batasnya. Amin saudara. Tapi kita, saudara dan saya di tempat ini, anak-anak Tuhan, kita punya kabar baik yang luar biasa. Kenapa saudara? Tuhan Yesus menyediakan tempat buat hidup saudara dan saya di tempat ini yang percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa kasih Tuhan buat hidup saudara. Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang beriman. Katakan, saya beriman. Kuatkan, teguhkan iman kita di dalam Yesus. Saudara, saya mau ingatkan kembali. Udah berapa minggu ini saya selalu berbicara tentang kematian. Tuhan ingatkan ini saudara. Kematian adalah waktu yang pasti. Katakan, kematian adalah waktu yang pasti. Saudara pasti mati nggak? Pasti. Pasti. Kematian adalah waktu yang pasti. Setiap kita nggak tua, nggak muda, suatu saat kita sudah waktunya, pasti kita akan dipanggil pulang. Saya melihat banyak teman-teman saya yang sudah dipanggil pulang. Bahkan ada anak-anak yang masih sekolah juga sudah dipanggil pulang. Artinya apa saudara? Suatu saat kita pun akan menghadapi secara pribadi. Karena saya katakan, dunia ini terbatas. Tetapi sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, patut di hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita patut mengucap syukur. Katakan bersama saya, mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Amin saudara? Amin. Orang-orang yang percaya, dia akan dibangkit dan dia akan bersama. Ini kata Tuhan. Di mana aku berada, Yesus berada, kamu pun. Tuhan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan, apa kata Tuhan? Datang kembali membawa kamu kemana? Ke tempatku, kata Tuhan. Jadi gak usah takut, khawatir ya. Saat kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan meninggalkan dunia ini, tapi roh kita naik bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa menjemput saudara? Tuhan Yesus. Saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita masuk dalam surga yang baik. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga. Itu satu bukti. Yang pertama tadi, Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus berkuasa. Kita punya Allah yang berkuasa atas bumi dan surga. Puji nama Tuhan. Yuk buka Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Kita baca bersama ya saudara, supaya kita mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Ibrani 9 ayat 27. Di sini dikatakan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya berapa kali? Satu kali. Dan sesudah itu Jadi anak-anak Tuhan, kita semua yang ada di dunia ini, kita mengalami kematian berapa kali? Satu kali. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mengalami kematian berapa kali? Satu kali. Kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh,
tidak percaya pada Tuhan Yesus, kalau kita main-main di dalam pengiringan kita pada Tuhan, hati-hati. Saudara akan mengalami kematian berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pilih mana? Mau 1 kali? Mau 2 kali? 1 kali. Bu, 2 kali di mana sih, Bu? Di neraka. Hati-hati. Hati-hati. Ini Tuhan lagi bicara bagi setiap kita. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Yesus mati, lalu Yesus bangkit, naik ke surga. Begitupun hidup saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan, di akhir zaman sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus. Jangan saudara dan saya mengalami kematian 2 kali. Padahal Tuhan Yesus sudah berjuang menyediakan tempat di mana? Di surga. Karena kita nggak sungguh-sungguh, kita main-main di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Akhirnya saudara, kita terus melakukan hidup di dalam dosa, tidak menjaga kekudusan dalam hidup kita. Ujung-ujungnya apa saudara? Maut. Mengalami kematian 2 kali. Masuk mana saudara? Masuk mana? Yang kedua masuk mana? Neraka. Hati-hati ya anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, penghakiman itu akan tetap ada. Sekarang saudara dan saya yang berada di tempat ini, dengar baik-baik. Di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyambut hidup saudara dan saya. Saat ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ketika kita mau menyambut kedatangan Tuhan, kita boleh melihat di mana dunia kita sedang mengalami penggenapan akhir zaman. Kita sedang alami firman Tuhan sedang digenapi, tanda-tanda zaman, akhir zaman, bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kali. Ini kita sedang persiapkan hidup kita. Mari anak-anak Tuhan, di hari raya ini, pesan Tuhan Yesus, di hari di mana kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus, di akhir zaman ini, kita mau menjadi orang percaya yang memiliki kuasa iman di dalam Yesus. Bangkitkan iman kita, kuatkan, teguhkan iman kita, tetap kuat di dalam Yesus. Apapun tantangan zaman, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun pergumulan persoalan yang sedang saudara hadapi, mari kata firman Tuhan, tetap apa? Kuat. Tetap pandang Yesus, tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mau katakan saudara, saya tadi dikatakan bahwa mereka, murid-murid, bersuka cita karena di dalam Yesus ada janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi dalam hidup saudara dan saya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengandung janji Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Katakan kiri kananmu, kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji Tuhan. Amin saudara. Dengar baik-baik, hari-hari ini untuk menyambut kedatangan Tuhan, akhir zaman, di mana mulai bahkan sudah digenapi. Hari-hari ini saudara, jika saudara ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus kelak di surga, karena Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kalau saudara, ketika saudara dipanggil pulang nanti, sudah waktunya saudara pulang, dan saudara ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga baka. Kuncinya yang pertama, hidup sungguh-sungguh. Katakan bersama saya, hidup sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup kudus, hidup saleh. Jaga kekudusan. Jangan terus berbuat dosa. Tapi kita mau memperbaiki diri, kita mau berubah.
jaga, hidup kudus. Pesan Tuhan dikenaikan yang kita rayakan hari ini, Tuhan ingatkan buat saudara. Yang pertama, hidup sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup kudus. Yang ketiga, berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Yang pertama apa saudara? Hidup sungguh-sungguh. Kedua, hidup kudus, saleh. Yang ketiga, berjaga-jaga. Ini pesan Tuhan buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Yuk, mari bangkitkan, kuatkan, teguhkan iman kita. 1 Petrus 5. Kita buka yuk. Ini saudara, sampai 11 ya. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Ya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Ya, ini yang harus saudara dan saya kerjakan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Ya. Yuk kita baca bersama. Petrus 5 Pak. 1 ayat 5. Kita baca 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh apa saudara? Berusaha. Jadi jangan main-main lagi. Ada usaha dalam hidup kita. Ada kemauan untuk berusaha hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan Yesus di mana? Di surga. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan berusaha untuk menambahkan apa saudara? Imanmu. Jadi iman kita jangan cukup aku sudah melayani, saya sudah mungkin menyampaikan firman secukup dan saya sudah percaya. Tapi kita tidak berusaha untuk menambahkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan suruh buat setiap kita, tambahkan imanmu, aktifkan imanmu. Dan apa yang Tuhan katakan? Supaya kita sungguh-sungguh berusaha apa? Kebajikan. Melakukan kebajikan. Hidup diberkati untuk menjadi berkat. Luar biasa. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan. Amin saudara. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah engkau sungguh-sungguh berusaha, diusahain anak-anak Tuhan. Jangan melakukan kejahatan, tapi melakukan kebaikan. Bahkan berusaha untuk menambahkan apa saudara? Pengetahuan. Apa Bu yang harus saya tambah pengetahuan? Pengetahuan firman. Hidup kita selalu dituntun oleh firman. Kita harus belajar baca firman. Bukan kalau baca firman ngantuk. Jangankan 1 pasal 5 ayat aja baru buka udah ngantuk Bu. Berusaha. Apa saudara? Berusaha. Baca. Penabur benih setiap hari baca firman. Tambahkan pengetahuan tentang firman di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-6 kita baca. Yuk kita baca ya. Ayat yang ke-6. Dan kepada apa? Pengetahuan, penguasaan diri. Anak-anak Tuhan, kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belajar untuk penguasaan diri. Hidup ini pilihan. Apakah kita bisa menguasai diri kita? Dunia atau rohani? Penguasaan diri itu penting. Makanya harus kita berusaha. Harus ditambahkan dalam hidup kita. Selain itu apalagi? Ketekunan. Tuhan merindukan supaya saudara dan saya di tempat ini menambahkan apa saudara? Ketekunan. Bukan itu aja. Kesalehan. Apa itu kesalehan? Hidup kudus.
Ini firman saudara, firman Tuhan katakan siapkan hidupmu anak-anak Tuhan di tempat ini. Karena waktunya semakin singkat. Waktu kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Makanya kita harus terus berjaga-jaga anak-anak Tuhan di tempat ini. Seberapa banyak yang percaya waktunya semakin singkat? Saya mau katakanlah saudara, dalam satu hari kita menghitung jam. Baru bangun jam 7, nggak lama saya lihat jam, udah jam. Cepet banget, udah jam 3 sore. Gak berasa. Baru kemarin kita ibadah hari Minggu, sudah mau ibadah lagi hari Minggu. Artinya waktunya semakin singkat. Percepatan sedang terjadi. Minggu lalu saya mengatakan bahwa waktu ini waktu perkenanan Tuhan, waktu penyelamatan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk, karena waktu ini semakin singkat, kita mau memperbaiki diri kita, mau berubah, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana saya tahu kebenaran firman Tuhan kalau saya nggak pernah baca firman? Ada yang nggak suka baca firman? Ada? Di sini semua baca firman Tuhan. Beri tepuk tangan, luar biasa. Di grup ayat-ayat muncul luar biasa. Tapi kita bukan hanya baca, lakukan, kerjakan dengan ketaatan. Ada amin saudara? Yuk kita mau berubah. Makna kenaikan Tuhan Yesus hidup saudara dan saya mau berubah, hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Terakhir ini saudara. Kalau terakhir kayaknya semangat. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Pesan Tuhan yang kedua. Ya, tadi saya sudah katakan yang kedua. Sekarang yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 11, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan apa saudara? Datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Wow, luar biasa. Artinya, kenapa orang Galilea? Yang Tuhan ingatkan malam hari ini, jangan pernah berhenti cari Tuhan. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan, saudara. Kenapa dikatakan orang Galilea? Padahal saat melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan hanya orang Galilea, saudara. Tapi Tuhan katakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Karena saudara, orang-orang Galilea ini, dia selalu mencari Tuhan. Katakan kiri kanan, cari Tuhan. Apa saudara? Cari Tuhan. Galilea artinya, orang Galilea adalah orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, yang tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Dia terus berusaha untuk mencari Tuhan. Dia berusaha untuk hidup sungguh-sungguh. Dia berusaha untuk hidup saleh, hidup kudus. Dia berusaha, saudara, untuk hidup benar. Dia berusaha, orang Galilea ini, untuk selalu berdoa. Makanya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bangkitkan roh doa kita. Ada amin saudara? Bangkitkan roh doa kita. Karena di dalam Tuhan Yesus tidak pernah berhenti pengharapan. Orang Galilea ini tidak pernah berhenti tentang pengharapan pada Tuhan. Dia percaya saat dia menaruh pengharapan pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia.
Tuhan gak pernah mengecewakan hidup saudara dan saya di tempat ini saat saudara menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Lakukan ini dalam hidup kita. Ini waktunya. Ini akhir zaman. Galilea juga berbicara orang yang rendah hati. Katakan, itu saya. Galilea itu juga berbicara orang yang sederhana. Itu saya. Belajar anak-anak Tuhan. Miliki kerendahan hati dalam hidup kita. Kita sadar kita manusia yang terbatas, tapi kita punya Tuhan. Jadilah orang yang sederhana. Katakan kiri kananmu, yuk rendah hati ya. Ada amin saudara? Saat saudara rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, saya sangat percaya Tuhan pasti memberi kita jalan keluar dan kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Apa saudara? Tuhan pasti memberi hidup saudara apa? Kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Saudara diberkati sama Tuhan. Tuhan adakan perbedaan. Kuncinya apa? Rendah hati. Orang yang sederhana dan rendah hati percaya bahwa di dalam Yesus ada jaminan tempat tinggal, yaitu surga. Kalau saudara mau bersama bertemu Yesus di surga baka, miliki kerendahan hati. Ada amin? Luar biasa saudara. Karena penolong dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dalam Yohanes 14 ayat 16 terakhir, Yohanes 14 ayat 16 kita baca. Ini benar-benar terakhir saudara. Karena ini yang harus saya sampaikan buat saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 16 kita baca sama-sama ya. Saat Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan gak pernah membiarkan saudara sendiri. Makanya para murid itu bersuka cita karena dia percaya Tuhan memberikan seorang penolong buat mereka. Siapa? 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Roh Kudus. Tuhan naik ke surga, tapi Tuhan memberikan seorang penolong. Dia gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia berikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang menyertai saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan katakan untuk selama-lamanya. Tuhan naik ke surga, tapi Tuhan memberi seorang penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidupmu. Katakan, dalam hidup saya ada Roh Kudus. Kita perlu penolong saudara. Siapa penolong saudara? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hati-hati. Sekali lagi saya mau katakan, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Betapa kasih Yesus begitu luar biasa. Luar biasa saudara. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Luar biasa. Tanpa Roh Kudus yang menuntun, membimbing, mengarahkan, menguatkan, menghibur hidup saudara dan saya di tempat ini, kita tidak bisa melakukan apa yang jadi perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita gak pernah mengerti apa saudara? Kebenaran firman Tuhan. Saya mau bersaksi saudara. Tadi ketika saya bangun,
Saya ngacak, saudara. Saya berdiri di wastafel, padahal saya mau cuci muka tadinya. Tiba-tiba hati saya itu nyanyi, saudara. Yang tadi kita nyanyikan. Yang sebelum firman kita nyanyi. Hati saya terus menyanyi pujian ini. Tuhan katakan, naikkan pujian ini. Allah ditinggikan. Datanglah Roh Kudus, jamalah hidupku. Saya nyanyi. Lalu saya bilang sama Pak Yusuf, saya bilang sama Ponti, tolong ya, masukin lagu ini di laptop. Pak Yusuf bilang, cari dulu, carinya di mana? Di Google lagunya. Saya bilang tolong buka, saya nggak bisa buka Google. Akhirnya dibuka, Ponti setel lagunya. Iya, ini lagunya. Tapi saya udah nyanyi lagu ini. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi sekarang ini Tuhan dengan api Roh-Mu. Saya bilang naikkan lagu pujian ini, penyembahan ini. Lalu mereka, Pak Yusuf dengan Ponti, setel. Yang saya ingat cuma ini rapnya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Saya naik motor pun saya nyanyi lagu ini, saudara. Tapi atasnya saya nggak tahu. Mereka cari. Akhirnya ketemu. Saya bilang bagikan. Roh Kudus mengingatkan saya secara pribadi untuk mengangkat pujian ini. Kita butuh urapan Tuhan. Kita butuh api Roh Tuhan dalam setiap kehidupan. Kita tak pernah mengerti kebenaran firman Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati saudara dan saya. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan roh, yaitu Roh Kudus buat saudara dan saya. Luar biasa. Kita tidak akan pernah bisa hidup kudus, hidup saleh, hidup sungguh-sungguh, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita gak akan bisa jadi pelaku firman. Kita gak bisa berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita kalau gak ada Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan beri untuk menyertai hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan untuk selamanya. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, itulah Roh yang selalu menginsafkan saya, menginsafkan saudara, mengingatkan ketika kita melakukan dosa. Jangan, kamu lakukan itu dosa, nak. Roh Kudus selalu menginsafkan ketika kita melakukan kesalahan. Berarti kita bersyukur, saudara. Kita berterima kasih. Pernahkah saudara berterima kasih sama Roh Kudus? Pernahkah saudara berkata, Roh Kudus, terima kasih Engkau yang telah membawa hidup aku kepada kebenaran-kebenaran. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Roh Kudus yang selalu memberi engkau kekuatan hari ini. Saat kita menghadapi kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan, mencucurkan air mata, Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan. Sampai hari ini kalau engkau kuat, itu ada Roh Kudus dalam hidupmu. Selalu memberi kekuatan. Saat kita putus asa, Roh Kudus yang memberi kekuatan. Hari ini saudara, kita bukan hanya memperingati, tapi maknai. Kita minta pengurapan yang baru dari Tuhan.
supaya kita bersama-sama di tempat ini kita minta pengurapan. Kita minta Roh Kudus selalu tinggal di dalam hidup kita. Aktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Jangan biarkan. Yang kedua, saudara, jangan pernah kita mendukakan hati Roh Kudus. Hati-hati. Oleh sebab itu, kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan hidup yang berjaga-jaga di dalam Dia. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya pasti ada buah-buah roh. Amin, saudara. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti hidupnya ada buah-buah roh. Dia selalu mau menjadi berkat. Ada buah kebaikan, pertobatan. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena ini waktunya kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita memaknai, merayakan kenaikan Tuhan Yesus dengan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ada amin, saudara? Saya tidak panjang lebar. Inilah pesan Tuhan di hari kenaikan. Kita mau terus berjalan di dalam kebenaran. Kita hidupi, aktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya buat hidup saudara dan saya. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Makanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bersyukur. Orang Galilea bersuka cita karena ada perjanjian yang luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tapi dia memberi seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Dalam keadaan apapun, saudara, mari tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih sama Tuhan, terima kasih sama Roh Kudus, karena kita percaya ada Roh Allah yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Setiap pribadi boleh berdoa, berkata-kata, minta Roh Kudus urapi aku, minta baptis aku dengan Roh Kudus, minta penuhi aku dengan Roh Kudus. Kita angkat pujian kembali. Allah ditinggikan. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah pujian yang ditaruh oleh Roh Kudus di hati kami. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita mengatakan Yesus Tuhan ditinggikan atas segala amal. Yesus Tuhan dimuliakan oleh kasih. Datanglah
setiap kami di dalam nama Yesus. Kami menerima Tuhan kemenangan, pertolongan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta urapi kami, baptis kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan penuhi kami sekarang ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa, minta, kita butuh urapan Tuhan. Dengan api, datanglah sekarang Roh Kudus, amin. Datanglah sekarang, penuhi, katakan penuhi kami. Buka hatimu, Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi dengan urapan-Mu yang baru. Sudah katakan ya sendiri dengan api Roh, katakan Roh Kudus, amin. Ini hamba-Mu Tuhan, biar Rabayase. Katakan sekali lagi Roh Kudus. Biar biar Roh Kudus penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu Roh Kudus. Amin Tuhan. Kuri ayat sampai. Ini hamba-Mu Bapa. Kami minta urapi kami dengan urapan yang baru. Kami minta baptis kami dengan baptisan Roh Kudus di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tangan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta Allah Roh Kudus penuhi setiap kami, penuhi dengan urapan-Mu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Tuhan kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kami, mengurapi. Bahkan Tuhan, aku percaya kami diberkati oleh Engkau. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari buat tanda salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau masih ada saudara oleskan pada bagianmu yang sakit, percaya Roh Kudus yang telah menyembuhkan engkau. Kuatkan, teguhkan hatimu, imanmu bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Gloria Rabbana Syai. Mari angkat pujian, datanglah sekarang. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, aku terima kuasa dari urapan-Mu turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan. Aku percaya. Api
kehidupan Tuhan yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang memateraikan setiap hidup kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita sebentar akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita akan menaikkan doa yang untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan juga. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan memeteraikan semua di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menuntun hidup kami hari-hari ini Tuhan. Dunia sedang dalam kegelapan, di dalam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh selalu diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Yang menuntun kami keluar dari kegelapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terang-Mu yang akan menuntun, memberikan jalan Tuhan, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak masuk di dalam kuasa-kuasa iblis Tuhan, tapi kami boleh berjalan sesuai dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong kami. Kami tidak dapat jalan, kami tidak dapat melakukan sesuatu tanpa Roh Kudus. Biarlah lewat firman Tuhan kami boleh diingatkan kembali. Roh Kudus yang ada memberikan penghiburan, pertolongan, bahkan kekuatan yang akan menyertai sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan sedih dan dengan paksaan, tapi kami memberi dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami boleh taruh di bawah gereja ini Tuhan, kami rindu Tuhan supaya ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Terima lagu baru. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya hidup rukun bersama.
yang Bapak Ibu Saudara-saudara berikan, Tuhan yang akan membalas dengan berkat yang melimpah. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti saya mohon Ibu Kris untuk tampil berdoa. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Bapa, membawa hati kami. Tuhan, Engkau yang paling mengerti semua yang ada dalam hati kami. Amin, amin. Masalah kami, pergumulan kami, persoalan kami, apa yang ada di dalam hati kami, semuanya Engkau pahami Tuhan. Sebab itu kami membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau yang mengerti segala-galanya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sering kali kami lakukan. Baik yang disadari maupun tidak disadari Tuhan, kami mohon ampun. Kami percaya pada saat kami mengaku dosa kami, Engkau setia dan adil. Kau mengampuni, menyucikan, bahkan membersihkan kami sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, pada hari ini kami bersuka cita Tuhan, menyambut kenaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Bapa yang sangat baik. Kami punya Tuhan yang sangat menolong kami Tuhan. Engkau rela berkorban bagi kami Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu ya Bapa. Karena luar biasa pengorbanan itu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Meninggalkan dunia Tuhan dan memberikan kepada kami Roh Kudus Tuhan. Untuk menolong setiap kelemahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu dahsyatnya kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKKI Penabur Bumi Tuhan yang saat ini sedang sakit, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang letih lesu beban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi dan mari Engkau pulihkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sanggup menciptakan gelap dan terang. Engkau sanggup menciptakan nasib mujur dan nasib malang Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon Tuhan yang sedang putus asa, putus pengharapan, mari Engkau rangkul dengan kasih sayang-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Pelukan dan kasih sayang-Mu dan sentuhan kasih-Mu itu sanggup mengobati setiap hati yang luka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sedang terikat, mari Tuhan Engkau lepaskan kami dari segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang berusaha membelenggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami dengan bebas boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Tuhan hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pendeta Lani dan keluarganya Tuhan, Kau berkati anak cucu mantunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk tempat yang baru Tuhan yang Kau sediakan Tuhan. Mari Engkau yang proses kepindahannya Engkau yang atur semuanya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat kami mengangkat tangan, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hari yang penuh sukacita. Kami boleh memaknai di mana kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bahwa kami untuk lebih lagi dekat di hati-Mu. Kami rindu ya Tuhan, setiap kami boleh mengalami perubahan, kesembuhan, pemulihan. Bahkan Tuhan kami percaya, pembalikan keadaan, berkat Tuhan dicurahkan di dalam nama Yesus. Terlebih keselamatan kami boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara,
terimalah, pulanglah, terima berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, suami istrimu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Minyak anggur gandum yang baru mengalir atas hidupmu malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, sehingga lubuk-lubukmu, bejana-bejanamu dipenuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang dikerjakan oleh anak-anakmu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kaki anak-anakmu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, tiang awan, tiang api yang selalu menyertai. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah dalam hidup kami, berkemah dalam usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan kami, berkemah dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kami percaya itu di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini kami sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Dan percaya Tuhan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kami tidak berhemat, tidak kekurangan, tapi berlimpah berkat. Bapak mau perluas daerah ekonomi kami, pekerjaan, pelayanan kami, daerah apa yang kami rencanakan dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan perluas dalam nama Yesus. Dan kami sangat yakin, kami sangat percaya Tuhan, dengan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, ada Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus, ada Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, melindungi, membenteng hidup kami. Malapetaka, sakit penyakit, roh nenek moyang, kutuk-kutuk tidak dapat mendekat kepada hidup kami. Karena dalam hidup kami ada Roh Kudus yang berkata di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus menolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, yang percaya sama-sama mau katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.